Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang daring ini. Baik teman-teman, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Sipa Dwina Rahma dengan NPM 2050600886 yang bertugas sebagai moderator dan akan membantu jalannya presentasi kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu kelompok 1 ada Pina Sophia dengan NPM 20506084, ada Sipa Dwina Rahma dengan NPM 20506086, ada Lia Siti Soleha dengan NPM 20506087. Materi yang akan kelompok kami bahas yaitu keterampilan berbahasa Indonesia. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, apakah ada yang masih ingat mengenai 4 keterampilan berbahasa Indonesia yang dulu pada semester 2 dosen kami Bapak Arifin Ahmad telah menyampaikannya? Apa ada yang masih ingat? Ya, yang pertama itu ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan menulis, dan yang keempat ada keterampilan membaca. Oke. Baik, selanjutnya pengertian dari keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemroduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Begitu. Jadi aspek reseptif itu bersifat penerimaan dan penyerapan, seperti kegiatan menyimak dan membaca. Lalu pada aspek produktif itu bersifat pengeluaran dan pemroduksian bahasa, baik lisan maupun tulisan, seperti berbicara dan menulis. Baik, selanjutnya ada pengertian dari salah satu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan membaca. Oke, pada pengertiannya, pada hakikatnya membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Dikatakan kegiatan fisik karena bagian-bagian tubuh khususnya mata yang melakukan, dikatakan kegiatan mental karena bagian-bagian pikiran khususnya persepsi dan ingatan terlibat di dalamnya. Dari definisi ini dikiranya dapat dilihat bahwa menemukan makna dari bacaan tulisan adalah tujuan utama membaca dan bukan mengenai huruf-huruf. Membaca dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan atau proses menerapkan sejumlah keterampilan mengolah teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan, menurut Dalman 2013 halaman 1. Nah, jadi membaca itu ada kegiatan fisik, yaitu dengan menggunakan mata sebagai fisik dan mental itu dan otak sebagai mental gitu. Jadi membaca itu tidak hanya membaca, tetapi kita juga harus menemukan makna gitu. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar literasi, tapi kita juga harus menemukan makna gitu loh. Ya. Karena banyak di kita itu membaca itu hanya membaca, tidak memaknai apa yang kita baca gitu. Selanjutnya ada pengertian menulis. Di sini menulis pada dasarnya ialah suatu bentuk komunikasi menurut Munziroh dan kawan-kawan tahun 2013.
Sebuah pesan yang disampaikan secara tepat dan efektif akan lebih mudah dipahami oleh penerima pesan. Terkait hal ini, maka penulis yang baik harus mampu menggunakan teknik menulis yang disesuaikan dengan sasaran tulisannya. Selain itu, ia harus memahami tujuan dari tulisan yang dibuatnya. Menurut Suparno 2010 dalam Maladewi 2013, membagi tahapan menulis menjadi 3 tahap, yaitu pra-menulis, tahap penulisan, dan tahap revisi. Saya akan membahas mengenai 3 tahap tersebut. Oke, mohon maaf barusan terpotong. Kita lanjutkan dari menurut Suparno 2010 dalam Maladewi 2013, membagi tahapan menulis menjadi 3, yaitu tahap pra-menulis, tahap penulisan, dan tahap revisi. Nah, tahap pra-menulis itu tahap menentukan topik, tahap menentukan tujuan penulisan, tahap menentukan kerangka penulisan, tahap menentukan materi yang akan kita tulis gitu. Lalu tahap penulisan yaitu tahap menulis semua yang telah kita tentukan. Itu lalu di tahap revisi itu tahap penyempurnaan penulisan atau perbaikan dari kesalahan yang telah kita tulis gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan menulis. Yang pertama ada fungsi personal. Fungsi personal yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian gitu, kayak curhat di buku diary ya. Lalu ada fungsi interaksional. Interaksional yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Lalu yang ketiga ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Jadi dalam menulis itu fungsinya itu ada fungsi informatif gitu. Kita bisa menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan gitu. Lalu ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik itu belajar atau memperoleh informasi. Jadi dari menulis itu kita bisa menyampaikan informasi dan bisa memperoleh informasi. Begitu. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kepada pemateri kedua yaitu Vina Sophia, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator sekaligus pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya Vina Sophia Indriani dengan NPM 20 50684 akan menjelaskan tentang pengertian menyimak, tujuan menyimak, pengertian berbicara, dan tujuan berbicara. Yang pertama itu ada pengertian menyimak. Menurut Purwadarminta, menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik yang diucapkan atau dibaca orang. Apabila keterampilan menyimak dikaitkan dengan keterampilan berbahasa yang lain seperti keterampilan membaca, maka kedua keterampilan berbahasa ini berhubungan erat karena keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Yang pertama itu menyimak untuk belajar di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipagelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Yang ketiga, ada menyimak untuk mengevaluasi di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, logis tidak logis, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindakan tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Guntur Tarigan mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan berbicara yang pertama mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Yang kedua memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Yang ketiga ingin menghibur orang lain. Yang keempat menyampaikan informasi. Dan yang kelima membujuk atau mempengaruhi orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Lia Siti Soleha dengan NPM 2050687 akan melanjutkan materi mengenai hubungan menyimak dengan membaca, hubungan membaca dengan menulis, dan hubungan menulis dengan berbicara.
Yang pertama, ada hubungan menyimak dengan membaca. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulisan. Nah, kemudian ada hubungan membaca dengan menulis. Berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk lisan. Sebaiknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan oleh penulis, yaitu perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulisnya, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisannya. Salah satu caranya yaitu dengan menghimpun informasi itu dilakukan melalui aktivitas membaca. Yang ketiga, ada hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian, kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Ini berarti ada juga kegiatan menulis yang bersifat langsung. Misalnya, komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler atau SMS dan menggunakan internet atau chatting. Sebaliknya, ada pula kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.